Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Maulana, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya selaku mahasiswa dari semester 2, yang mana di sini saya akan coba menjabarkan tips and trik cara berdebat hukum yang baik dan benar. Nah, di sini saya akan coba menjabarkan bagian-bagian mana yang bagian terpenting dalam pembicara pertama, pembicara kedua, dan juga pembicara ketiga dalam perdebatan itu sendiri. Yang mana pembicara pertama adalah pembicara yang menjelaskan dalam aspek filosofis. Filosofis itu sendiri adalah aspek yang menerangkan terkait dengan definisi arti bahwa suatu mosi perdebatan harus didefinisikan. Hal ini bisa kita ambil dalam jurnal, artikel, ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Dalam memberikan argumentasinya, pembicara pertama selain memberikan aspek filosofis, tapi juga memberikan latar belakang mosi perdebatan kita kali ini sebelum memasuki ke dalam argumentasi yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Pembicara pertama juga memberikan pengenalan kepada para timnya, kepada dewan juri dan juga kepada tim lawan. Seperti pembicara pertama akan membahas tentang apa dan juga namanya siapa, lalu pembicara kedua akan membahas bagian apa, dasar yuridisnya apa, nama siapa. Begitupun dengan pembicara ketiga, yang mana pembicara pertama ini memiliki poin terpenting dalam sebuah perdebatan karena dia adalah wajah pertama yang akan memberikan argumentasi. Lalu dilanjutkan oleh pembicara kedua. Pembicara kedua ini adalah pembicara yang akan membahas dalam aspek yuridis normatif. Pembicara kedua akan mempertegas kembali argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Nah, bedanya pembicara kedua ini memberikan alasan dan juga solusi yang nantinya akan dijabarkan oleh pembicara ketiga. Pembicara kedua ini akan menjabarkan secara aspek yuridis normatif dan bagaimana cara menentukan agar perdebatan kita kali ini dapat diterima oleh tim lawan. Lalu pembicara ketiga akan membahas dalam aspek sosiologis juga secara solusi. Yang mana penjabaran secara aspek solusi ini akan dijabarkan lebih mendalam dalam aspek sosiologisnya oleh pembicara ketiga. Lalu terakhir ada pembicara kesimpulan. Nah, untuk beberapa perdebatan biasanya pembicara kesimpulan itu boleh dilakukan di pembicara pertama dan pembicara kedua. Namun ada beberapa peraturan juga yang menyatakan bahwa pembicara kesimpulan hanya boleh dilakukan oleh pembicara ketiga. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur kita untuk selalu bersiap dalam melaksanakan sebuah lomba perdebatan karena kita harus mengikuti suatu aturan yang telah ditentukan oleh dewan jurinya. Jika pembicara pertama dan kedua memiliki kesempatan untuk melakukan sesi kesimpulan, maka kita harus bersiap-siap untuk menyiapkan pembicara pertama dan pembicara kedua. Namun, jika ternyata pembicara ketiga lah yang memberikan kesimpulan, maka pembicara ketiga harus secara siap untuk memberikan kesimpulan tersebut. Dengan hal tersebut, di sini saya akan coba menjabarkan bagaimana cara dan strukturnya dalam melaksanakan mosi perdebatan dalam suatu perlombaan. Nah, kita akan coba membahas dalam pembicara pertama. Baik, pembicara pertama umumnya membahas terkait dengan aspek filosofis, seperti mereka memberikan definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa nasionalisme diartikan sebagai perasaan cinta atau bangga dengan menganggap bahwa bangsa dan negaranya tidak lebih rendah derajatnya dibandingkan orang lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti sempit diartikan sebagai perasaan cinta atau bangga dengan menganggap bangsa lain lebih rendah derajatnya. Itulah contoh pendefinisian yang diambil dalam buku pendidikan kewarganegaraan. Lalu memasuki ke dalam pembicara kedua ini umumnya berfokus pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Supremasi Hukum Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan bahwa Undang-Undang Dasar memiliki peranan tertinggi dalam suatu hierarki peraturan. Lalu bagian terendahnya adalah peraturan pemerintah tingkat kabupaten. Nah, kita bisa menggunakan antara Undang-Undang Dasar tersebut, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan lain sebagainya untuk digunakan dalam mosi perdebatan kita kali ini. Lalu kita juga bisa memberikan 3 alasan, 4 alasan atau lain hal untuk memberikan mengapa kita setuju ataupun menolak dalam sebuah mosi perdebatan. Nah, misal jika kita memiliki 3 alasan tersebut, kita harus bisa melihat di sini contoh, setiap orang sama kedudukannya di mata hukum dalam pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Nah, pasal mana yang cocok digunakan untuk hal tersebut? Nah, salah satu pasal yang cocok adalah pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mana menyatakan bahwa tiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Lalu dengan hal tersebut kita coba telaah dalam sisi undang-undangnya. Tadi kan sudah di Undang-Undang Dasar, maka coba kita akan jabarkan lebih lanjut dalam undang-undangnya, khususnya di pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang mana menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lalu dalam aspek sosiologisnya, yaitu adalah pembicara ketiga. Pembicara ketiga ini bisa membahas terkait dengan alasan dalam sisi sosiologis dan juga yang paling terpenting adalah sesi solusi, yang mana solusi ini merupakan penjabaran bahwa kita bisa memberikan solusi dalam perdebatan kita kali ini agar bisa diterima baik oleh pembicara dari tim lawan ataupun pembicara dari tim kita sendiri dan meyakinkan kepada dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan yang telah hadir dalam perlombaan tersebut. Nah, jika kita mampu untuk memberikan keyakinan kepada dewan juri lalu kepada tim lawan agar sama-sama mendukung baik kita secara tim pro ataupun secara tim kontra, maka kita akan memenangkan mosi perdebatan. Lalu selanjutnya adalah sesi terkait dengan kesimpulan. Sesi kesimpulan ini telah saya jelaskan bahwa bisa dilaksanakan oleh pembicara pertama ataupun pembicara kedua ataupun pembicara ketiga sesuai kesepakatan peraturan yang telah dibuat pada saat technical meeting. Nah, dengan hal tersebutlah kita sudah sepatutnya untuk melakukan dalam sebuah perdebatan ataupun argumentasi harus memiliki data dan fakta yang jelas dalam upaya mendukung ataupun menolak sekalipun. Apabila tidak memberikan landasan aspek yuridis, normatif, dan juga filosofis, maka sudah pasti kita akan kalah. Dan juga salah satu poin terpenting agar memenangkan perdebatan yaitu adalah kerjasama tim. Kita tidak bisa mengandalkan satu orang saja yang hebat, tapi semua tim atau setiap anggotanya harus memiliki kemampuan. Nah, salah satu cara bagaimana agar kita memiliki kemampuan ataupun tim yang hebat adalah dengan melakukan latihan secara terus-menerus. Yaitu sebelum perlombaan dimulai, kita harus melakukan pelatihan secara sebulan ataupun 2 bulan dengan secara terus-menerus. Dan hal ini juga akan meningkatkan kerjasama tim dan kedekatan tim. Maka dengan hal tersebut kita dapat memenangkan secara mutlak perdebatan tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya bagi teman-teman rekan-rekan serta hadirin yang ingin langsung ikut terlibat dalam proses perdebatan ataupun ingin mengikuti kegiatan perlombaan debat mahasiswa, khususnya dalam mahasiswa Untirta bisa gabung dalam DREH Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya Dimas Maulana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DREH Speak Up Ormas. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.